Saya masih di mute ya. Boleh kamu dulu unmute nih. Gue mulai ya. Ya. Depan udah ready kan? Udah mulai nih. Tinggal gue potong aja nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safaira. Izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang saya dan teman-teman saya sudah kerjakan. Adapun judul proyek rancangan teknikal elektrik kita yaitu Aquaman, rancang bangun sistem monitoring kualitas air dan daya dukung lingkungan berbasis IoT untuk mitigasi kerentanan produksi udang faname di pesisir Karawang. Adapun anggota-anggotanya, yang pertama ada ketuanya yaitu Tamam Esa Pratama, lalu ada anggota pertama yaitu Muhammad Irfan Rashid dan saya anggota kedua. Lalu kita masuk ke latar belakang. Budidaya udang faname di kawasan pesisir Karawang ini menghadapi tantangan lingkungan yang sangat kompleks akibat praktik intensifikasi tambak-tambak pengelolaan kualitas air yang optimal. Salah satu masalah utamanya adalah degradasi kualitas air baku yang telah mencapai kategori zona merah. Jadi di Karawang itu udah memasuki lautnya zona merah ya, karena emang banyak banget pencemarannya, mulai dari sampahnya dan segala macamnya itu. Karena itu budidaya udang faname ini di wilayah Karawang agak sedikit terancam. Selain itu, ketidakstabilan produksi diperburuk oleh fluktuasi suhu di luar rentang optimal 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius yang mengganggu sistem metabolisme serta pencernaan udang. Kondisi ini diperparah oleh sistem budidaya konvensional yang masih bersifat manual dan reaktif, sehingga gagal mengantisipasi dinamika lingkungan secara efektif serta tidak mampu memberikan peringatan dini. Akibatnya, tambak menjadi rentan terhadap gangguan eksternal seperti cuaca dan serangan penyakit yang berujung pada kegagalan panen serta pembengkakan biaya operasional. Adapun tujuan kita untuk membangun atau merakit alat ini, yang pertama yaitu mengembangkan sistem monitoring kualitas air berbasis IoT yang mampu mengukur parameter penting seperti suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut secara real time pada budidaya udang faname. Yang kedua, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap perubahan kualitas air dan kondisi lingkungan di wilayah pesisir Karawang, sehingga dapat meminimalkan risiko kematian massa udang. Lalu yang ketiga, menciptakan ekosistem perairan yang ideal melalui monitoring parameter suhu, pH, dan DO secara presisi untuk memastikan udang faname selalu berada dalam rentang metabolisme optimal bagi pertumbuhannya. Lalu yang keempat, meningkatkan angka kelangsungan hidup atau survival rate melalui sistem peringatan dini yang responsif terhadap kondisi kritis guna mencegah risiko kematian massal yang sering terjadi akibat penurunan kualitas air secara mendadak. Lalu yang selanjutnya, konsep umum produk. Konsep umum produk Aquaman ini dirancang sebagai sistem terpadu berbasis IoT yang berfungsi memantau, menganalisis, dan memberikan peringatan dini terhadap perubahan kualitas air pada budidaya udang faname. Sistem ini mengintegrasikan sensor-sensor lingkungan seperti pH, suhu, dan kadar oksigen yang ditempatkan langsung di tambak untuk melakukan pengukuran secara kontinu dan real time. Lalu, selanjutnya data tersebut diproses untuk dianalisis terhadap standar kualitas air optimal bagi pertumbuhan udang. Hasil analisis kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard yang informatif serta dilengkapi dengan sistem notifikasi apabila terjadi kondisi abnormal. Selain sebagai sistem monitoring, Aquaman juga dirancang untuk mendukung analisis daya dukung lingkungan tambak, khususnya di wilayah pesisir Karawang. Sistem ini mampu mengidentifikasi tren perubahan kualitas air dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk evaluasi kondisi lingkungan secara menyeluruh. Adapun kemampuan dan kapasitas sistem produknya, yang pertama, sistem mampu melakukan monitoring kualitas air secara real-time yang meliputi parameter DO, pH, dan suhu yang merupakan indikator utama dalam keberhasilan budidaya udang intensif. Lalu yang kedua, sistem mampu mendukung operasional tambak dengan luas hingga 40 x 40 meter persegi dalam satu unit instalasi sehingga cocok untuk skala tambak intensif maupun semi-intensif. Yang ketiga, sistem mampu mempertahankan kualitas air tanpa pergantian selama satu siklus melalui penerapan metode ZWE berbasis manipulasi rasio CN. Sistem mampu mengurangi akumulasi amonia dan nitrit secara biologis melalui aktivitas bakteri heterotrof yang membentuk bioflok.
Lalu yang kelima, sistem mampu memberikan notifikasi dini terhadap kondisi kritis seperti penurunan DO di bawah 3 mg per L atau perubahan pH yang signifikan. Lalu adapun teknologi yang digunakan dalam sistem Aquaman seperti IoT, ada kontrol otomatisnya juga, sama bioteknologinya. Pada sisi perangkat keras, sistem menggunakan microcontroller sebagai pusat pengolahan data yang terhubung dengan berbagai sensor kualitas air, seperti DO, pH, dan suhu. Lalu selain itu, sistem mengadopsi pendekatan bioteknologi melalui metode ZWE berbasis manipulasi rasio CN. Penambahan molase sebagai sumber karbon meningkatkan aktivitas bakteri heterotop yang berperan dalam mengasimilasi nitrogen anorganik menjadi biomasa. Lalu ada batasan-batasan sistemnya. Yang pertama, sistem hanya memonitor parameter kualitas air utama, yaitu seperti suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut. Lalu yang kedua, implementasi sistem difokuskan pada budidaya udang faname, sehingga hasil dan analisis rekomendasi yang diberikan belum tentu optimal. Yang ketiga, sistem bekerja berbasis IoT, sehingga sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang stabil untuk pengiriman dan akses data secara real-time. Yang keempat, pengujian dan implementasi sistem dibatasi pada wilayah pesisir Karawang, sehingga performa sistem pada kondisi lingkungan yang berada belum dapat digeneralisasi secara luas. Lalu yang kelima, sistem yang dirancang masih berfokus pada monitoring dan analisis di tambak udang faname. Yang keenam, akurasi data yang dihasilkan bergantung pada kualitas dan kalibrasi sensor yang digunakan. Lalu yang ketujuh, sistem belum mengimplementasikan kecerdasan buatan atau AI untuk memprediksi jangka panjang sehingga analisis yang dilakukan masih bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya prediktif. Lalu selanjutnya ada definisinya. Aquaman atau Aquatic Quality Monitoring and Analysis Network adalah sistem monitoring kualitas air berbasis IoT yang dirancang untuk memantau kondisi lingkungan perairan tambak secara otomatis dan berkelanjutan. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi IoT untuk pemantauan jarak jauh serta sensor-sensor penting seperti DO untuk mengukur kadar oksigen terlarut, sensor pH untuk memantau tingkat keasaman air, dan sensor suhu untuk mendeteksi perubahan kondisi termal perairan. Selain itu, sistem juga mempertimbangkan analisis rasio CN atau carbon to nitrogen sebagai parameter pendukung dalam pengelolaan kualitas air berbasis ZWE. Seluruh data yang dikumpulkan oleh sensor dikirimkan secara real-time ke platform cloud dan ditampilkan melalui dashboard IoT, memungkinkan petambak untuk memantau kondisi tambak, kualitas air, dan status operasional sistem dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat smartphone ataupun komputer. Selain fungsi monitoring, Aquaman juga mendukung pengendalian aktuator secara otomatis, seperti mengaktifkan kincir air ketika kadar oksigen terlalu turun, serta mengoperasikan lampu UV dan pompa filter sesuai kebutuhan sistem. Lalu selanjutnya ada kebutuhan constraint. Yang pertama, sistem instrumentasi. Sistem instrumentasi mencakup seluruh perangkat sensor yang digunakan untuk mengukur parameter kualitas air secara langsung di tambak udang faname. Sensor-sensor yang terlibat itu ya seperti sensor DO, sensor pH, sama sensor suhunya. Lalu yang kedua itu ada sistem monitoring. Sistem monitoring ini berfungsi sebagai jembatan antara data yang dikumpulkan oleh sensor dengan informasi yang diterima oleh pengguna. Seluruh data dari sensor dikirimkan secara real-time ke platform cloud dan ditampilkan melalui dashboard IoT yang dapat diakses petambak dari mana saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya ada sistem rekayasa. Sistem rekayasa mencakup aspek perancangan dan integrasi fisik dari seluruh komponen Aquaman. Ini termasuk desain mekanik agar alat dapat beroperasi secara optimal di lingkungan tambak yang bersifat korosif. Lalu yang keempat ada sistem kendali yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan aktuator terutama kincir air berdasarkan pembacaan data sensor secara otomatis maupun manual. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan objektifnya. Yang pertama, monitoring kualitas air secara real-time. Sistem Aquaman dirancang untuk memantau parameter kualitas air tambak udang mencakup DO, pH, suhu, dan rasio CN secara terus-menerus dan otomatis. Lalu yang kedua ada notifikasi real-time ke pengguna. Memberikan peringatan dini kepada petambak apabila terjadi kondisi kritis pada tambak, seperti kadar oksigen terlarut atau DO yang turun di bawah ambang batas aman, lalu nilai pH yang keluar dari rentang optimal, maupun suhu perairan yang melebihi batas toleransi udang faname. Lalu selanjutnya, kendali aktuator secara otomatis dan jarak jauh.
Sistem Aquaman mampu mengaktifkan aktuator meliputi motor kincir air, lampu UV, dan pompa filter secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor maupun secara manual melalui dashboard IoT dari jarak jauh. Lalu yang selanjutnya ada akurasi dan keandalan data sensor yang tinggi. Data yang dihasilkan oleh Aquaman harus memenuhi target akurasi yang telah ditetapkan. Sensor suhu minimal 97%, sensor pH minimal 80%, dan sensor DO minimal 86%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Eca atas pemaparannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi, deskripsi target fisik dan lingkungan. Untuk sistem kita sendiri, Aquaman yaitu sebagai sistem pemantauan kualitas air yang mampu bekerja secara real time untuk memitigasi kegagalan panen udang di pesisir Karawang. Secara fungsional, sistem ini mengintegrasikan berbagai sensor fisik yang meliputi sensor pH, sensor suhu, dan sensor DO untuk mengukur kadar oksigen terhalus serta sensor salinitas dan turbiditas untuk memantau kejernihan serta kadar garam air tambak. Untuk sistemnya sendiri terdiri dari Bluetooth internal yang efisien untuk pengiriman data dari kabel, lalu dalam aspek transmisi datanya dan antar muka pengguna, sistem ini menggunakan protokol komunikasi IoT. Nah, di next. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem berdasarkan keandalan dan perawatan. Yang pertama itu, sistem kita itu punya tingkat keandalan operasional tinggi dengan target uptime-nya itu minimal 98% selama periode siklus budidaya udang. Lalu yang kedua, untuk menghadapi sifat korosif dan air laut dan uap garam, seluruh sistem elektronik dilindungi dengan lapisan conformal coating guna mencegah oksidasi pada calur PCB-nya. Lalu Aquaman sendiri itu dirancang dengan konsep modular design, di mana setiap sensor menggunakan konektor yang mudah dilepas pasang atau PNP. Hal ini itu tujuannya agar tidak terjadi kerusakan pada satu sensor dan bisa mempermudah proses penggantiannya. Lalu untuk sebagian dari perawatan preventif, sistem ini dilengkapi dengan fitur pelaporan status baterai dan kualitasnya secara real time. Bisa next. Untuk spesifikasi sistem berdasarkan hambatan, yang pertama itu untuk ESP32 memiliki keterbatasan pada kapasitas memori. Bersamaan, sistem harus mengolah pembacaan sensor, pengiriman data IoT, serta pengendalian aktuator dalam waktu yang sama. Untuk yang kedua, sistem Aquaman sendiri itu masih bergantung pada koneksi internet untuk monitoring real time-nya melalui dashboard IoT. Lalu yang ketiga, untuk sensor DO, pH, dan dan suhu itu bekerja langsung di lingkungan tambak yang lembab dan mengatur kadar garam tinggi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korosi. Lalu yang keempat, penggunaan sensor kualitas air dan perangkat IoT membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama untuk sensor DO dan aktuator. Lalu selanjutnya, lingkungan tambak memiliki tingkat kelembapan dan kandungan garam tinggi dapat mempercepat komponen elektronik, bisa menyebabkan korosi. Lalu yang keenam, penempatan sensor sangat mempengaruhi hasil percobaan kualitas air. Jika sensornya tidak ditempatkan pada titik yang semestinya, eh, dapat diperoleh tidak mewakili kondisi tambak secara keseluruhan. Lalu aktuator sendiri seperti motor kincir, pompa filter, dan lampu UV bekerja dalam waktu lama pada lingkungan yang lembab dan panas. Untuk sensor kualitas air itu perlu kalibrasi berkala agar hasil pembacaannya tetap akurat. Lalu untuk cuaca seperti hujan deras, panas, berlebih, dan petir dapat mempengaruhi kestabilan sistem elektronik kita. Lalu yang terakhir, sistem harus memenuhi standar keselamatan instalasi listrik pada lingkungan yang basah dan lembab. Oke, bisa next. Untuk analisis sendiri dalam pengembangan sistem kita yaitu Aquaman, diperlukan perencanaan biaya yang rinci untuk mendukung proses perancangan, implementasi, pengujian hingga integrasi seluruh subsistem berbasis IoT. Untuk biaya yang dikeluarkan sendiri di file E2 yaitu sebesar 8.705.000. Untuk biaya tersebut digunakan sebagai kebutuhan dasar dalam proses pengembangan prototipe sistem monitoring kualitas air berbasis IoT untuk mitigasi kerentanan produk udang faname di pesisir Karawang. Oke, ini berikut rincian biayanya, di mana kita ada 16 poin. Untuk totalnya sendiri dari file E2 kemarin, yaitu sebesar Rp8.705.000. Bisa di next. Oke, ini untuk rancangan subsistem powernya, di mana flowchart ini itu menjelaskan alur kerja software pada subsistem power Aquaman.
Sistemnya itu dimulai ketika MCB utama diaktifkan, kemudian PSU 12 volt dan step down 5 volt menyuplai daya ke SP32 dan relay. SP32 itu melakukan inisiasi dan memeriksa kondisi tegangan. Jika tegangan tidak normal, sistem mengirimkan notifikasi gangguan ke IoT dan mematikan aktuator sebagai proteksi. Bisa di next. Nah, ini untuk perancangan yang tadi, bisa di next saja. Nah, ini untuk komponen subsistem power, di mana kita memakai 10 komponen. Yang pertama itu sumber PLN, lalu MCB AC, adaptor atau PSU 12 volt. Untuk step down-nya pakai dua, yaitu step down ESP32 dan step down relay. Lalu untuk yang keenam ada ESP32, lalu modul relay 4 channel, kontaktor motor kincir, lampu UV, dan yang terakhir yaitu pompa peristaltik. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu alur kerja atau subsistem dari monitoring, yang mana sistem ini ditopang oleh 4 pilar, yaitu input sensor, processing data secara lokal, output ke aktuator, dan transmisi jaringan ke cloud. Pemrosesan lokal memastikan eksekusi aktuator tetap cepat, sementara sinkronisasi cloud menjaga pemantauan tetap real time. Bisa di next. Oke, dari sini. Selanjutnya pada subsistem kendali, di mana sistem membaca sensor secara berkala. Jika oksigen terlarut atau DO anjlok di bawah 4 mg per liter, kincir air akan menyala otomatis. Dan jika deteksi amonia bebas naik di atas 0,05 mg per liter, pompa molase akan langsung aktif untuk menyeimbangkan ekosistem tambak. Bisa di next. Oke. Di sini menampilkan komponen dan wiring khusus untuk mengendalikan aktuator. Kami menggunakan sumber daya PSU double volt yang dilindungi oleh MCB-DC agar aman dari korsleting. Dan perintah dari microcontroller akan memicu modul relay untuk menghidupkan pompa dan kincir air secara presisi. Bisa di next. Lalu ada perancangan subsistem monitoring. Ya, ini adalah alur dari sistem monitoring, yaitu ESP32 bertugas menghubungkan alat ke Wi-Fi, mengonversi data ke format JSON, dan mengunggahnya ke Firebase. Data ini kemudian disalurkan secara instan ke aplikasi smartphone, yang itu kita menggunakan Podular, dan dicatat sebagai riwayat di Google Spreadsheet. Bisa di next. Lalu untuk perancangan hardware-nya, yaitu di sini menunjukkan antarmuka perancangan hardware keras dari perancangan hardware dari subsistem monitoring. Kami menggunakan arsitektur ganda, yaitu microcontroller pertama yaitu fokus membaca sensor dan mengendalikan alat, sementara microcontroller kedua yaitu ESP32 yaitu khusus untuk menangani koneksi Wi-Fi. Pemisahan ini menjamin aliran data ke aplikasi tetap stabil tanpa membebani sistem. Bisa di next. Untuk selanjutnya yaitu flowchart dari sistem embedded, yang dimana sebelum Aquaman beroperasi, sistem sensor itu dikalibrasi terlebih dahulu, dan setelah diuji setiap relay diuji secara individual maupun serentak untuk memastikan tidak ada tegangan yang anjlok ataupun malfungsi ketika semua beban menyala bersamaan. Bisa di next. Oke, yaitu selanjutnya perancangan software subsistem embedded bagian master slave, yaitu siklus program utama pada microcontroller lokal. Sistem ini beroperasi tanpa henti, yaitu membaca kualitas air, memproses algoritma keselamatan, dan mengeksekusi relay jika ada kondisi kritis. Setelah tindakan darurat selesai ditangani secara lokal, barulah paket data dikirim ke microcontroller master. Bisa di next.
Oke, selanjutnya yaitu wiring dari subsistem embedded. Di sini kami memaparkan wiring diagram secara keseluruhan. Skema ini menyatukan seluruh elemen fisik, mulai dari sensor yang terendam di perairan tambak, distribusi daya via modul step down, hingga jalur kelistrikan yang menuju ke aktuator daya tinggi. Bisa di next. Dan ini ada rangkuman atau daftar komponen beserta fungsinya di dalam sistem Aquaman. Pembagian peran terlihat sangat jelas, mulai dari sensor untuk deteksi fisik hingga instrumen mekanik untuk melakukan tindakan rekayasa air. Bisa di next. Lalu untuk sebagai penutup, kami berharap inovasi dari Aquaman ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas budidaya udang faname di pesisir Karawang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau baca lagi sih tadi lupa dihapus anjing. Udah cepet. Ibu. Fotonya upload.